udah nyatet ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama mungkin buat Dr. Indri ya, karena Dr. Indri yang presentasi pertama tadi. Pertanyaan pertama dari Ibu Dita. Selamat malam Dr. Indri, bila IVF pertama gagal, kapan dilakukan IVF kedua? Apakah harus ada jeda? Oke, terima kasih Ibu Dita untuk pertanyaannya. Apabila IVF pertama gagal, itu sebenarnya kita harus lihat dulu kegagalannya oleh sebab apa. Apakah karena sel telur atau kualitas sperma yang bagus sehingga kualitas embrio yang kurang baik. Apabila seperti itu harus diperbaiki. Apakah karena endometriumnya ya, apakah dinilainya yang kurang baik. Jadi sebetulnya apabila keadaan-keadaan tersebut sudah dapat diperbaiki, misalnya dengan pemberian obat IVF ulang, IVF berikutnya bisa langsung dilakukan untuk memulai siklus yang baru. Gitu. Oke. Terima kasih, mungkin semoga terjawab nih, Dr. Budita. Ada pertanyaan berikutnya nih. Apakah stimulasi sel telur pada program IVF dapat mengurangi cadangan sel telur? Oke. Jadi sebetulnya Bu Dita nanti nggak usah khawatir, memang karena sebetulnya pada program IVF kita tuh melakukan hiperstimulasi ovarium terkendali. Jadi memang harapannya adalah untuk mendapatkan sel telur yang lebih banyak daripada kalau masa subur biasa untuk bersenggama atau jadwal biasa, di mana hanya butuh 1 atau 2 telur. Tapi buat program bayi tabung sendiri itu akan diharapkan ya sekitar 15 sampai 20 sel telur untuk sekali petik sel telur. Biar nanti kita lebih banyak ada pilihan. Tapi Ibu Dita juga jangan khawatir, karena kalau misalnya nanti kualitas embrionya baik, itu dapat dilakukan freezing, jadi tidak perlu distimulasi ulang untuk cycle IVF selanjutnya. Oke, jadi kalau Bu Dita domisilinya di Batam, langsung ke awal bros Batam ketemu Dr. Indri ya, di klinik ya Dr. Indri ya. Ya, boleh. Pertanyaan kedua nih dari Ibu Nur Habibah. Saya pasien dokter yang gagal inseminasi di bulan September 2021 setelah suntik Androlin 4 kali, usia 40 tahun, diagnosa kista endometriosis, adenomiosis, PCOS, HSG tubanya paten, AMH-nya 2,3. Pasien dokter Indri nih. Apakah langkah selanjutnya harus saya ambil? Apakah operasi perlu dilakukan sebelum promil? Terima kasih. Halo, Bu Nur Habibah, Assalamualaikum. Ya, Ibu memang kasus Ibu sebenarnya kan agak cukup berat ya, di mana pada inul telur yang normal ada PCOS-nya, dan di inul telur yang satunya lagi sebelah kirinya ada kista endometriosis yang sebenarnya ukurannya cukup besar. Dan untuk implantasinya ada gangguan adenomiosis ya, jadi ada semacam tumor di dinding rahim, itu akan mempengaruhi proses implantasi. Untuk operasi, sebetulnya saya sih tidak terlalu menganjurkan ya, Ibu, karena mengingat usia Ibu ya sudah di 40 tahun. Kalau pada pasien-pasien dengan kista endometriosis, apabila hendak dilakukan operasi, itu nanti kita akan memberikan kesempatan ya sekitar 3-6 bulan kita obati dulu dengan kembali memberikan Androlin. Lalu dalam 6 bulan berikutnya itu harus cepat langsung menjadi hamil. Karena kalau tidak, endometriosis adenomiosisnya akan kembali kambuh. Nah, jadi mungkin kalau misalnya pilihannya adalah operasi, ya mungkin harus ada dana mungkin yang harus dipersiapkan, Ibu. Untuk misalnya apakah inseminasi kembali, tidak dengan program time intercourse, atau malah langsung harus loncat ke bayi tabung, karena faktor usia. Di mana faktor usia, seperti presentasi saya tadi, semakin usia bertambah, di mana kualitas daripada sel telur sendiri pun juga semakin berkurang. Terima kasih. Oke. Semoga terjawab ya, Bu Nur Habibah. Pertanyaan berikutnya masih buat Dr. Indri nih. Dari Ibu Tiara, selamat malam dok, saya sudah menikah selama 11 bulan, dan saya punya riwayat hipertiroid. Program hamil apa yang baik buat saya? Ini banyak banget pertanyaan tentang hipertiroid sebenarnya, dokter. Oke, terima kasih. Halo Bu Tiara. Jadi, apabila Ibu mempunyai riwayat hipertiroid adalah salah satu tiroid atau kelenjar gondok adalah salah satu organ yang juga menghasilkan hormon. Maka bagaimana keadaan hipertiroid Ibu terakhir? Apakah Ibu masih mengkonsumsi obat-obat untuk hipertiroidnya? Jadi hipertiroid itu akan mengganggu untuk terjadinya ovulasi, di mana biasanya ada gangguan menstruasi. Jadi diperlukan konfirmasi untuk menstruasinya. Nah, apabila menstruasi dan ovulasi sudah terkonfirmasi keadaan tiroidnya
Oke, buat ibu apabila nanti lakukan pemeriksaan analisis sperma dan hasilnya baik, program hamilnya adalah untuk time intercourse. Ya, terima kasih. Oke. Ada pertanyaan dari YouTube juga nih, Dr. Indri. Nama saya Esi Aprianti. Saya ingin bertanya tentang bagaimana kemungkinan keberhasilan program bayi perempuan, pemilihan gender nih, Dr. Indri. Oke, jadi ini memang pertanyaan-pertanyaannya yang common ya, umum gitu ya ditanyain ya. Mungkin Dr. Zaldi juga di sana banyak juga ya yang seperti ini pemilihan gender. Sebetulnya untuk pemilihan gender perempuan ya itu dari beberapa teori sebetulnya tidak terlalu ada yang apa ya namanya ya bisa dijadikan evidence based medicine sebenarnya itu ya buat pemilihan gender sendiri. Jadi dari faktor pola makan, kapan harus timing intercourse-nya, berhubungan seksualnya. Tapi untuk pemilihan gender perempuan sendiri agak lebih sulit karena biasanya kalau kita lakukan buat inseminasi sekalipun itu adalah untuk biasanya gendernya lebih ke arah laki-laki. Nah, buat di bangsa sendiri, buat dari IVF sendiri sebetulnya di beberapa negara pemilihan gender selection ini sebenarnya tidak diperbolehkan ya karena nanti pada saat untuk pemilihan embrio-embrio tersebut bisa dilakukan pemeriksaan genetic screening ya itu nanti baru bisa terlihat untuk apakah ini embrionya kromosomnya perempuan atau laki-laki. Jadi sebenarnya kalau untuk pemilihan gender perempuan ya saran saya adalah melakukan IVF dengan gender selection dengan menggunakan prenatal genetic screening. Ya, terima kasih. Oke, semoga terjawab. Nah, ini pertanyaan berikutnya masih tetap buat Dr. Indri nih. Dari Bu Adinda Balkis, izin bertanya, Dr. Indri, mengetahui masa subur itu bagaimana jika siklus haid kita tidak teratur? Oke, jadi Ibu Adinda, halo, selamat malam. Apabila siklus haid tidak teratur, memang akan sulit untuk menggunakan, misalnya Bu Adinda menggunakan aplikasi ya di handphone atau menghitung dari sistem kalender. Pada haid-haid yang tidak teratur, sebaiknya dilakukan pengaturan siklus haid dulu. Dan akan tetap melakukan kalau dari tahapan yang tadi konfirmasi siklus haidnya bagaimana. Karena kalau siklus haid yang baik, yang paling bagus sebetulnya dari siklusnya 28 hari itu dapat dilakukan apa ya namanya penghitungan untuk perkiraan masa suburnya. Jadi perbaiki dulu siklus haidnya Ibu Adinda. Kalau tadi saya juga sempat baca ya untuk temperatur basal itulah pengukuran suhu badan, udah gitu terus kenapa antibodi antisperma tidak disarankan karena metode yang ada di Indonesia sekarang adalah menggunakan isogymat test. Nah, isogymat test itu sendiri sebetulnya secara basis medisnya, bukti-buktinya belum terlalu kuat untuk dijadikan acuan. Itu sebetulnya karena panel pemeriksaannya yang bukan menjadi pilihan. Gitu. Terima kasih. Oke, dari Bu Sri Lesmana, selamat malam Dr. Indri. Saya sudah menikah 1,5 tahun, pernah USG transvaginal, didiagnosa sel telurnya kecil-kecil. Apa saja yang saya lakukan untuk memperbaiki sel telur supaya bisa hamil? Oke, selamat malam Ibu. Yang dimaksudkan oleh dokternya pada saat pemeriksaan dikatakan sel telur kecil-kecil itu biasanya PCOS ya Bu ya, di mana sel telurnya kecil-kecil bergabung membentuk gambaran lingkaran seperti roda, di mana pada ibu biasanya bisa terdapat adanya gangguan haid. Jadi kalau saran saya, ibu perbaiki dulu buat keadaan PCOS-nya, karena PCOS merupakan suatu gangguan ovulasi atau masa subur. Jadi diperbaiki dulu ovulasinya, sehingga nanti didapatkan siklus haid juga yang baik. Oke, lanjut ya. Dari Budian Anggraini, untuk hasil, ini pertanyaan tentang sperma nih. Untuk hasil analisis sperma dengan astenososperma, apakah dapat memungkinkan promil melalui inseminasi? Berapa persen tingkat keberhasilannya? Bagaimana tahapan dan biayanya? Oke. Ya, terima kasih Bu Dian. Justru untuk astenospermia sendiri itu adalah gangguan dari pergerakan motilitas sperma yang progresif ya, yang lurus dan cepat. Itu merupakan indikasi untuk dilakukannya inseminasi justru malah jadi baik. Bisa dilakukan. Angka keberhasilannya statistik nasional itu dari 0% dari keadaan tidak mungkin hamil meningkat menjadi 18-20%. Tahapannya adalah seperti yang tadi sudah dijelaskan, tahapannya adalah untuk konfirmasi keadaan mulut rahimnya dulu, oke atau enggak nih, banyak bakteri nggak di situ, apakah ada peradangan atau inflamasi, karena pintu masuknya buat inseminasi kan memang dari memasukkan kateter melalui mulut rahim, dan bagaimana keadaan rahimnya sendiri,
dipastikan dengan USG transvaginal, bagaimana keadaan tuba, saluran intratelurnya dengan HSG, dan konfirmasi ovulasi memperbaiki siklus haid. Begitu Dr. Zaldi. Oke, terima kasih Dr. Indri. Berikutnya dari Ibu Sri Rahmadani nih. Selamat malam dokter, saya Sri Rahmadani. Usia pernikahan 8 bulan, waktu gadis saya haidnya tidak teratur jika tidak dipancing dengan olahraga. Tapi setelah menikah haid saya lancar. 2 bulan ini saya tidak haid setelah vaksin Moderna dan saya tes negatif. Apakah minum vitamin E bisa menyuburkan rahim dan sperma? Apa yang harus saya lakukan? Oke, terima kasih Ibu Sri. Nah, apabila haid terjadi apabila dipancing dengan olahraga, ya pada waktu gadis, saya mau tanya adalah bagaimana keadaan berat badan dan tinggi badan ibu, ya? Bagaimana indeks massa tubuh ibu nih sekarang? Karena apabila indeks massa tubuhnya agak berlebih atau agak kurang, bisa akan terjadi gangguan haid. Haid yang bagus, siklus haid yang bagus itu membutuhkan indeks massa tubuh yang normal. Nah, kalau misalnya untuk vitamin-vitamin program hamil, nah sebenarnya kalau vitamin E, sebenarnya kita membutuhkan antioksidan. Antioksidan itu berbagai macam ya. Nah, vitamin E bukan menyuburkan rahim ya. Sebenarnya yang harus diperbaiki itu bukan hanya rahimnya maksud saya, tapi adalah kualitas dari sel telur dan sel spermanya. Bisa diberikan dengan pemberian obat-obat yang mengandung antioksidan. Kalau dari penelitian konsultan saya, ya sudah bisa dibuktikan, biasanya saya memberikan kombinasi antara koenzim Q10, vitamin E, dan asam folat. Jadi tidak hanya vitamin E saja, atau asam folat saja. Ya, terima kasih. Oke, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini pasti banyak ke Dr. Indri melalui WhatsApp, melalui DM, dan sosial media. Sebenarnya kita dokter kandungan itu bukan yang nggak mau menjawab, tapi itu dia. Kita harus tahu berat badan, tinggi badan ya Dr. Indri ya, siklus haidnya bagaimana. Jadi tidak semua pertanyaan bisa dijawab melalui sosial media. Saya selalu mengatakan, kalau di sosial media ada yang nanya, sebaiknya coba langsung ketemu dengan dokter kandungan untuk membahas lebih lanjut, supaya kita nggak salah jawab juga ya Dokter Indri ya. Oh, jadi nanti pemeriksaan juga komprehensif ya, menyeluruh. Iya, ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Nana dari Pekanbaru. Selamat malam Dokter Indri, saya ingin bertanya, jika rahim didiagnosa ukurannya kecil, bahkan seperti rahim anak remaja, apakah bisa hamil alami? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nana. Oke, jadi kalau didiagnosis dengan rahim kecil, mungkin yang dimaksudkan dokternya adalah dengan hipoplasia rahim ya, jadi rahimnya kecil. Nah, jadi kalau di tubuh seorang perempuan itu ada hormon namanya estrogen. Nah, estrogen itu bekerja, target organnya salah satunya adalah di rahim. Jadi sebetulnya perlu konfirmasi untuk profil hormon ibu ya, seperti kadar estradiol, kadar FSH, LH yang dapat diperiksa pada saat hari ketiga. Nah, jadi dan itu biasanya ada seperti itu, ada gejala-gejala penyerta lainnya Bu. Jadi lebih baik ini kalau ibu di Pekanbaru ya bisa datang ke Tunas Bangsa di Pekanbaru ya, Wabres Pekanbaru ya, ada Dr. Zaldi, Dr. Isa, Dr. Muda ya, silakan nanti buat pemeriksaan lebih. Ya. Iya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Sally. Wah, ini kayaknya udah dapat jadwal ke Dokter Indri nih. Selamat malam dok, saya ingin menanyakan Sabtu besok saya sudah dapat jadwal untuk konsul dengan dokter. Apa yang harus saya siapkan untuk konsul USG transvaginal dan analisa sperma untuk suami? Jadi mungkin pertanyaannya secara umum dijawab nih dok, apa yang harus disiapkan, kapan waktu yang tepat untuk kontrol ke dokter kandungan untuk mulai program gitu dok? Oke, jadi untuk memulai program sebetulnya lebih baik datang di hari kedua ya, sebelum hari kelima haid, karena pada saat itu kadar hormonal sedang di titik basal sehingga kita lebih mudah untuk melihat keadaan indung telur ya terutama. Tetapi USG transvaginal sendiri bisa dilakukan kapan saja. Untuk analisa sperma suaminya itu lebih baik berpuasa seksual terlebih dahulu 3-5 hari dengan istirahat yang cukup. Oke. Ini ada pertanyaan dari Ibu Fatma, tapi mungkin tidak saya tanyakan karena ini menanyakan tentang masalah KB. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Tika Kartini. Izin bertanya dok, apakah infertilitas dan mandul itu sama? Nah, ini bahasa awam banget nih. Dan apakah boleh seorang infertilitas menerima vaksin COVID? Oke, terima kasih Bu Tika. Jadi sebetulnya infertilitas itu tidak sama Ibu dengan mandul. Kalau mandul mungkin istilah awam sama sekali tidak bisa mempunyai keturunan. Sekarang kalau Ibu lihat tadi pilihan-pilihan program kehamilan itu kan banyak ya, di mana
salah satu puncaknya adalah dengan melakukan bayi tabung. Bayi tabung itu adalah solusi di mana keadaan yang berat seperti mempunyai cadangan induk telur yang sedikit, mempunyai jumlah sperma yang sangat sedikit, itu masih bisa dicarikan solusinya dengan program bayi tabung. Seperti itu. Terus untuk pasien-pasien yang sedang mencoba untuk menjadi hamil, melakukan program hamil, silakan saja untuk melakukan vaksin COVID-19. Tidak ada masalah, silakan saja. Oke. Berikutnya pertanyaan dari YouTube lagi nih, Dok. Dari Ibu Suci Firda Dona. Dok, saya Suci, mau tanya. Saya mengalami 2 kali keguguran. Hamil yang pertama BO dan hamil yang kedua saat masuk 3 bulan detaknya tidak ada. Apa yang harus saya persiapkan untuk program hamil berikutnya agar tidak berulang? Oke, Ibu. Jadi apabila kehamilan mengalami keguguran berturut-turut itu udah termasuk recurrent pregnancy loss, yaitu kita harus cari tahu dulu penyebabnya sebelum Ibu berhasil menjadi hamil lagi. Kita tuh membagi keguguran itu di bawah 8 minggu, di atas 8 minggu gitu ya. Kalau kegugurannya terjadi di bawah 8 minggu, itu paling sering disebabkan 60-70%-nya adalah kelainan karena chromosomal abnormality. Berarti kemungkinan ada sel telur atau sel sperma ada yang tidak baik. Itu harus diteliti lebih lanjut, Bu. Kira-kira yang menjadi penyebabnya apa. Ya tadi seperti Dr. Zaldi bilang ya bahwa nanti harus datang gitu ya untuk periksa, melakukan pemeriksaan USG dan sebagainya, terutama untuk dilihat keadaan induk telur dan juga pemeriksaan analisis sperma juga bisa. Oke. Berikutnya Bu Triana Monika. Ibu Irena sabar ya, banyak pertanyaan ada nanti buat Bu Irena, sekarang masih buat Dr. Indri. Dari Ibu Triana Monika, selamat malam Dr. Indri, saya Triana. Untuk mengenai inseminasi, berapa persen tingkat keberhasilan inseminasi dan berapa jumlah minimal sperma untuk bisa dilakukan inseminasi, Dok? Oke, terima kasih Bu Triana. Jadi inseminasi sendiri, alhamdulillahnya di klinik Tunas Bangsa Batam itu angka keberhasilannya sudah melebihi angka keberhasilan statistik nasional, yaitu sekitar di 30-50%. Jadi cukup baik ya. Karena kami pun juga di sini didukung oleh tim-tim ya, ada embriolognya, ada dokter Tribowo ya, androlognya, juga alat-alat yang mumpuni ya. Nah, untuk jumlah minimal sperma untuk dilakukan inseminasi, syaratnya adalah 3 juta setelah dilakukan washing atau pencucian. Oke. Terima kasih. Sudah terjawab ya. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Afifah Hidayah. Selamat malam, Dok. Saya Afifah, umur 30 tahun. Saya sudah menikah 3 tahun. Awal bulan Oktober lalu saya mengalami keguguran dengan kehamilan anak pertama. Setelah itu, saya mau bertanya kapan waktu yang tepat saya dan suami untuk program hamil selanjutnya, dan asupan makanan atau vitamin apa yang menunjang untuk program hamil saya, dan adakah pemeriksaan laboratorium yang harus saya periksa sebelum program untuk mengetahui penyebab keguguran saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Arifah. Jadi ini kan ini sebenarnya kasusnya agak sama ya dengan Ibu yang tadi sebelumnya ya, bahwa kalau setelah keguguran. Ya, keguguran terjadi di bawah 8 minggu, itu 60-70% masih karena kelainan kromosomal. Jadi memang betul ya penting untuk melakukan meminum ya vitamin-vitamin terutama antioksidan ya, karena apa yang kita makan, yang kita hirup sekarang ya mungkin banyak yang dipalsukan ya, banyak zat-zat sebenarnya yang toksik atau mengandung faktor-faktor inflamasi yang pastinya akan merusak di sel telur dan sel sperma. Jadi vitamin-vitamin yang untuk menunjang kromil, saya sih biasanya akan meresepkan yang mengandung collagen Q10, asam folat, dan vitamin E. Untuk laboratorium mungkin tidak perlu dulu. Untuk mungkin kalau ibu-ibu di sini biasanya lebih banyak apakah harus periksa torch, mungkin itu kali ya, toxo, rubella gitu. Itu toxo, rubella biasanya saya rekomendasikan apabila terjadi keguguran berulang, dan apabila kegugurannya di atas usia kehamilan 8 minggu. Terima kasih. Oke, berikutnya pertanyaan dari YouTube, Dr. Indri. Selamat malam, saya Vina. Saya ingin menanyakan apakah untuk program hamil harus menunggu 1 tahun dulu. Saya riwayat abortus komplit dan sebelum 1 tahun menikah. Dan sekarang sudah 1 tahun, apakah saya bisa melakukan program hamil? Ini banyak nih yang pasien datang ke kita, menikah baru 3 bulan, menikah 6 bulan. Dok, saya pengen program gitu, Dr. Indri ya. Gimana Dr. Indri jawabannya? Oke, jadi
untuk mendapatkan suatu kehamilan yang baik, tentu ada faktor pria dan faktor perempuannya ya, dari bunda dan ayah sendiri. Persiapkan dulu sel telurnya. Jadi sebetulnya kalau ada beberapa yang bilang, oh itu apakah harus minum obat-obatan vitamin sebelum hamilan ya? Memang buat sekarang ini penting ya, karena tadi itu ya polusi apa yang kita hidup kita makan itu akan mengakibatkan kerusakan atau kurang bagusnya di sel telur itu. Kalau dari penelitian saya dengan koenzim Q10 ya, itu koenzim Q10 dengan dosis sekitar 200 mg itu akan bisa memperbaiki kesalahan persejajaran di kromosom metafase 2. Jadi sebetulnya baik ya. Jadi itu bukan karena hanya asam folat sebenarnya bisa dikombinasi. Iya, iya. Gitu. Ya, terima kasih. Oke. Ini dari pertanyaan Ibu Virga mirip-mirip dengan pertanyaan Ibu Intan tentang PCOS nih. Mereka didiagnosa PCOS, apakah bisa terbaca dari USG dan apakah masih bisa PCOS hamil alami? Oke. Terima kasih. Jadi memang mayoritas pasien saya pun juga sekarang di Tunas Bangsa Batam memang mayoritas PCOS ya, mungkin juga sama dengan di Pekanbaru karena lifestyle ya, dimana banyak makan makanan enak ya, dan juga kurang dan tidak ada waktunya untuk pandemi ini ya. Jadi rata-rata dengan gangguan haid dengan PCOS ya. Jadi PCOS itu sebetulnya tidak memungkinkan untuk hamil secara spontan ya, tanpa harus inseminasi. Tapi memang buat PCOS sendiri untuk perbaikannya membutuhkan waktu ya, minimal 3-6 bulan. Jadi dibutuhkan konsistensi dari ibu-ibu semua ya untuk mengatur lifestyle-nya, bagaimana pola dietnya, bagaimana pola olahraganya, dan juga perlu konsistensi untuk minum obat-obatnya ya, itu sebetulnya. Jadi kalau jawabannya apakah bisa bisa mendapatkan kehamilan spontan, kita lihat di slide terakhir saya, setelah pasien-pasien saya yang kebanyakan sebetulnya itu adalah dari kehamilan program senggama time intercourse dengan perbaikan siklus terlebih dahulu. Terima kasih. Itu juga menjawab pertanyaan dari Ibu Ratri ya, yang menanyakan tentang PCOS, tentang makanan, apa yang harus dilakukan untuk penyembuhan PCOS. Berikutnya, Ibu Ria Sihotang. Saya umur 28 tahun, saya sudah menikah 8 bulan, sudah cek AMH hasilnya 12,71, namun kemarin saya cek kata dokternya nilai AMH saya ini seperti wanita usia 34 tahun. Bagaimana tanggapan dokter? AMH-nya maaf berapa? 12,7. Kalau berdasarkan indeks kalkulator, kalau 12,7 sebetulnya itu seperti usia 18 tahun. Iya. Jadi mungkin kalau AMH-nya seperti itu, justru kalau saya curiganya ibu adalah termasuk yang hiperresponder. Ini biasanya pada kasus-kasus PCOS, di mana tidak terjadi ovulasi, tidak terjadi pematangan sel telur, sehingga sel telur itu bukannya ibu tidak punya, tetapi punya, tapi dalam keadaan tertidur gitu ya, dalam keadaan hibernasi. Tidak ada yang bisa membesar pada saat masa subur. Itu ibu. Oke. Nah, ini pertanyaan berikutnya buat Bu Rena nih, dari Adinda Balkis. Apakah self-healing itu sama dengan teknik hipnosis, dan bagaimana caranya agar pikiran tetap sehat, hubungan tetap harmonis walaupun masalah itu ada aja setiap harinya? Mohon tips dan sarannya, Dok. Self-healing atau self-talk ini? Kalau di sini ketikanya self-healing nih. Okay. Kalau self-healing berbeda ya dengan teknik hipnosis gitu ya. Kalau self-healing itu bagaimana diri kita menghealing itu dengan berupa self-talk, dengan keyakinan yang sudah kita afirmasikan ya. Nah, tapi kalau teknik hipnosis itu kita butuh kondisi kita dalam keadaan trance. Jadi memang situasi dan kondisinya itu kita rancang mendekati kita lebih dalam dari relaksasi. Seperti kondisi kita ketika mau tidur, kan ada kita udah hampir tertidur tapi masih denger nih suara-suara. Nah, itu dalam kondisi trance seperti itu baru itu yang dikatakan dengan self-hypnosis. Tapi kalau self-healing itu biasanya dalam hanya kondisi relaksasi biasa aja.
Seperti itu. Oke. Semoga terjawab ya Bu Adinda ya. Ini karena masih banyak banget nih pertanyaannya. Mungkin kalau nanti ada sebagian yang tidak terjawab, kita jawabnya di Q&A Instagramnya di IVF Tunas Bangsa ya. Berikutnya dari Ibu Maria Ulfa. Saya Maria Ulfa mau tanya apakah perempuan di usia 40 tahun ke atas masih bisa untuk mendapatkan keturunan lagi? Nah, ini kita nggak tahu nih udah pernah hamil atau belum nih, ya Dokter Indri ya. Tapi kalau misalnya dia belum pernah punya anak, pengen program usia 40 tahun, gimana menurut Dokter Indri? Oke, jadi kalau saya akan selalu kembali ke tahapan ini ya, konfirmasi tadi. Konfirmasi mulut rahimnya, konfirmasi rahimnya, konfirmasi saluran tubannya. Nah, kalau buat pasien-pasien yang di atas 35 tahun, di mana ini semua kejadian yang sama, bahwa pada perempuan di atas 37-38 tahun, itu cadangan inutur akan berkurang ibu-ibu sampai setengahnya. Jadi nanti konfirmasi apakah cadangan inuturnya berapa, itu menjadi sangat penting. Jadi nanti kalau Ibu Maria Ulfa misalnya domisilinya di Batam, bisa datang ke Tunas Bangsa atau ke Tunas Bangsa Pekanbaru ya, kalau di Pekanbaru. Jadi itu akan dilakukan pemeriksaan dulu Bu Maria. Jadi sebetulnya dari sudah berapa lama menikah gitu ya, jadi harus di screening gitu ya. Ini kira-kira yang menjadi faktornya apa? Karena kalau nanti misalnya ada pada beberapa pasien terutama yang PCOS ya, di mana usia 40 tahun tapi tidak pernah ovulasi, cadangan inutur ibu malah bisa lebih misalnya seperti umur 33 tahun, padahal umurnya 40. Nah, jadi bagaimana cara memperbaiki kualitas ya, mungkin nanti itu yang penting kalau buat pasien-pasien dengan di atas usia 35 tahun yang masih mempunyai cadangan inutur yang baik. Jadi nanti modalitas saya untuk memulai atau dan memilih apa program yang tepat buat ibu itu tetap akan dilakukan seperti tahapan yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih. Oke. Berikutnya nih buat Bu Irena nih, dari Dina Marini. Selamat malam Bu Irena, izin bertanya, stres yang bagaimana yang harus mendapatkan penanganan ahli? Kapan kita ke psikiater, kapan kita ke psikolog? Oke, baik. Jadi kapan ya? Nah, ketika tadi tips-tips self healing yang saya berikan itu sudah nggak mampu nih dilakukan, kemudian kondisinya dalam 2 minggu terakhir adanya gangguan tidur, menjadi sulit tidur, kemudian terbangun, seringkali terbangun dan ada mimpi buruk. Terus sudah mulai mengganggu nafsu makan, ya nafsu makan menjadi berkurang atau juga berlebihan. Jadi ada 2 kondisi orang dalam ketika stres ya, dia merasa tidak ingin makan atau justru makan berlebihan. Kemudian mudah sensitif dengan hal-hal yang sebenarnya biasa dan netral gitu ya. Dan kondisi ini mengganggu aktivitas sehari-hari sehingga berpengaruh ke kehidupan sosial, mungkin tidak mau keluar ya, tidak mau bergaul, menjadi mengurung diri di kamar atau menjadi lebih pendiam. Nah, jika ada tanda-tanda yang seperti ini butuh penanganan oleh ahli karena jika dibiarkan berlarut-larut ya akan mempengaruhi pola hidup. Nah, ini akan berbahaya untuk kesehatan. Oke, semoga terjawab ya. Nanti pertanyaan terakhir dari sesi diskusi kita malam ini buat Mbak Irena yang terakhir nih. Dari Bu Adela Nur. Saya Adela izin bertanya, bagaimana cara kita sebagai ibu muda yang baru mau persalinan, jadi ini stres masalah mau melahirkan nih, Bu Irena. Untuk bisa tetap tenang dan tidak stres saat melahirkan dan pasca persalinan, karena pasti akan ada saja kekhawatiran. Terima kasih. Oke. Ini biasanya memang ibu muda atau bisa jadi ibu yang baru pertama kali melahirkan, walaupun tidak menutup kemungkinan juga kehamilan yang kedua, ketiga gitu ya, karena banyak sekali yang fenomena terjadi gitu, pertanyaan terkait mungkin bagaimana ya nanti apakah aku bisa menjadi ibu yang baik gitu ya, nanti pasti udah terus kepikiran gimana cara memberikan ASI dan lain-lain. Nah, untuk mengurangi kekhawatiran ini, ibu yang mau melahirkan nih ya, itu saya sarankan juga ikut
komunitas-komunitas ya, komunitas ibu gitu ya, sehingga punya support group nih ketika mungkin ada permasalahan yang mau ditanyakan gitu ya, sehingga wawasan menjadi luas dan mengenali tanda-tandanya gitu, tanda-tanda stres juga penting bagi ibu yang hamil gitu ya, berdua nih dengan pasangan diskusi bahwa ini mempelajari bahwa ketika pasca persalinan ada kemungkinan gangguan-gangguan. Jadi ingatkan saya ya, nanti kalau ketika saya habis melahirkan, mungkin saya merasa sensitif atau tidak terkendali, ingatkan bahwa ini sudah harus ditangani gitu. Kadang-kadang kan nggak aware dari awal gitu, kurang komunikasi dengan suami. Maksudnya terkadang kalau baru habis melahirkan itu ya dok, pengen jadi ibu yang sempurna gitu ya. Semua pengen dilakukan sendiri, padahal merasa lelah tapi nggak mau minta bantuan, akhirnya uring-uringan sendiri gitu. Karena terkadang ini pengaruh juga hormon ya, yang sebenarnya ibu pasca melahirkan itu juga nggak menyadari bahwa dia menjadi sensitif karena memang faktor abis melahirkan. Dan ini biasanya disadari nanti ketika anak udah umur setahun. Biasanya kilas balik, dulu saya kok dengan kata-kata begini kok jadi mudah sensitif ya, padahal sebenarnya itu nggak pengaruh gitu ya. Jadi ini yang paling penting, diskusi dengan pasangan, sama-sama belajar ya kondisi psikologis ketika hamil ya, kemudian pasca melahirkan, karena suami juga jadi salah satu faktor pendukung, faktor pendukung dan faktor yang paling penting untuk menjaga kesehatan mental ibu yang baru melahirkan. Seperti itu ya. Oke. Terima kasih jawabannya Bu Rena. Mungkin tambah stres lagi kalau misalnya ibunya tinggalnya bareng mertua gitu ya Bu Rena ya. Wah, udah tambah stres lagi tuh. Tergantung mertuanya. Oke. Jadi saya coba saking banyaknya pertanyaan tadi tidak bisa kita jawab semua, mungkin akan dijawab melalui Instagramnya Halo Awal Bros atau Instagramnya IVF Tunas Bangsa. Saya mencoba menyimpulkan yang sudah disampaikan oleh Dr. Indri dari presentasinya. Tadi sudah dibahas, ternyata masalah infertilitas itu ya ada infertilitas yang primer, ada yang sekunder. Bagi masyarakat awam sebenarnya pertanyaan pasti sama. Kapan sih sebenarnya kita itu memeriksakan diri, apakah menikah 6 bulan, apakah menikah 1 tahun, atau kapan? Nah, itu tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Indri, tergantung kondisi ibu, tergantung usia ibu, tergantung banyak hal. Jadi tidak semua bisa dijawab secara melalui sosial media atau konsultasi online. Cara yang terbaik adalah suami istri, harus berdua, suami istri ketemu langsung dengan dokter kandungan. Tadi dijelaskan Dr. Indri saat haid hari kedua untuk melakukan pemeriksaan dasar. Karena pemeriksaan dasar infertilitas yang dilakukan pada waktu yang tepat akan menghasilkan diagnosa yang tepat juga, sehingga untuk penanganannya akan jauh lebih efisien dan efektif, sehingga tingkat keberhasilan kehamilannya kita harapkan bagus hasilnya. Gitu ya Dr. Indri ya. Nah, sementara dari presentasinya Dr. Irene juga menarik nih buat saya, dan Dr. Indri juga pasti menarik banget ternyata dari masalah psikologis membahas stres persiapan kehamilan, karena ternyata mengelola stres saat program hamil itu ternyata susah-susah gampang ya, karena stres itu ternyata tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Itu juga hal yang normal yang harus kita alami juga dalam kehidupan, tapi nggak boleh terlalu lama ya Bu Irene ya. Terlalu lama stres akan mempengaruhi kesehatan, akan mempengaruhi outcome kalau kita program hamil. Yang perlu, yang tadi ditekankan Bu Irene adalah jangan pernah terus-menerus mengkhawatirkan tentang keberhasilan. Jangan lupa juga prosesnya yang dijalani bersama suami dan istri. Jadi jangan istrinya aja yang mikir. Stigma yang harus dirubah adalah tidak bisa hamil itu salahnya perempuan gitu ya Bu Rena ya. Harus dilihat dari sisi pria, harus dilihat dari sisi wanitanya juga. Karena kebanyakan pasien yang mau program hamil yang datang ke Dr. Indri, datang ke Pekanbaru, yang datang cuma ibunya doang tuh. Suaminya mana gitu? Suami saya nggak mau diperiksa karena menurut dia sehat gitu ya.
Jadi sebenarnya harus berdua untuk datang, karena kelola stres yang baik dan benar, komunikasi yang baik antara suami istri, mencari info yang bersama-sama untuk suatu keberhasilan program ini akan sangat menunjang keberhasilan dari program hamil. Gitu ya, Dokter Bu Irene ya? Iya, Dok. Mungkin sekian kesimpulan yang bisa saya tarik dari 2 presentasi yang cukup menarik malam ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya membawa acara ini. Acara saya kembalikan ke MC, ke Dr. Engga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.